Malam turun perlahan di atas Pasar 16 Ilir, Palembang. Lampu-lampu jalan berkelip redup, dan riak Sungai Musi di kejauhan memantulkan cahaya seperti serpihan kaca. Bau amis ikan dan aroma rempah bercampur dengan suara riuh pedagang yang tengah membereskan dagangannya. Namun di sudut pasar, udara terasa berat, sebuah tanda tak kasat mata bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Di lorong gelap antara kios kain dan warung kopi tua, langkah-langkah berat bergema. 5 orang lelaki bertubuh kekar berjalan beriringan, pakaian mereka kusut dan bau alkohol menusuk hidung. Di tengah mereka, berdiri sosok yang mudah dikenali oleh siapapun di pasar ini, Petot Gondrong, preman yang rambutnya panjang acak-acakan, matanya tajam bagaikan pisau, dan reputasinya membuat pedagang berbisik-bisik takut setiap kali namanya disebut. Petot berhenti di bawah lampu jalan yang berkelip-kelip. Ia menatap ke arah lapak soto baru yang terang benderang di kejauhan. Warung itu sederhana, hanya tenda biru dengan spanduk bertuliskan Soto Maya. Namun bagi Petot, lapak itu lebih dari sekadar tempat makan, itu adalah peluang. Lapak baru berarti, uang keamanan, baru. Dengan seringai sinis, ia menyulut rokok kreteknya dan menghembuskan asap ke udara malam. Maya, perempuan muda dengan rambut hitam panjang yang diikat rapi, sedang merapikan mangkuk-mangkuk sotonya. Wajahnya cantik namun tampak teduh, dengan senyum yang selalu ia berikan pada pembeli. Beberapa pedagang lama memperingatkannya tentang geng Petot, tapi Maya hanya menanggapi dengan senyum tipis. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda, tenang, tapi dalam, seolah menyimpan rahasia besar. Langkah-langkah kasar itu akhirnya berhenti di depan warung Maya. Salah satu preman, bertubuh besar dengan tato naga di lengan, menepuk meja kayu hingga sendok-sendok berderak. Suara tawa mereka memecah ketenangan pasar yang mulai sepi. Maya mengangkat wajah, menatap mereka tanpa gentar. Suasana tiba-tiba berubah hening, bahkan angin malam terasa enggan bergerak. Petot maju satu langkah, matanya menyipit. Ini lapak baru, kan? Suaranya berat, serak karena rokok. Kalau mau aman jualan di sini, ada aturannya. Bayar uang keamanan tiap malam. Paham, Neng? Preman-preman lain tergelak, yakin Maya akan ketakutan. Namun yang mereka lihat hanyalah Maya yang berdiri tegak, menatap balik dengan sorot mata yang aneh, bukan kemarahan, bukan pula ketakutan, tapi sesuatu yang membuat dada Petot berdesir tanpa alasan. Aku tidak butuh perlindungan dari kalian, jawab Maya dengan suara lembut tapi tegas. Tidak ada getaran takut di sana, hanya ketenangan yang membuat preman-preman itu bingung. Petot, yang tak pernah dibantah di hadapan pengikutnya, merasakan harga dirinya terkoyak. Seketika, atmosfer di sekitar mereka seakan berubah. Suara jangkrik menghilang, dan hembusan angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Petot menggertakkan gigi, menahan amarah yang mendidih. Ia mendekat hingga jarak mereka tinggal setengah langkah. Namun, entah kenapa, ada sesuatu di balik tatapan Maya yang membuat tangannya ragu untuk bergerak. Di kejauhan, suara riak Sungai Musi terdengar semakin jelas, seolah alam sendiri menahan napas. Malam itu, di bawah lampu jalan yang redup, awal dari sebuah legenda sedang lahir, dan bahkan Petot Gondrong belum menyadari betapa berbahayanya perempuan penjual soto itu. Pagi berikutnya, Pasar 16 Ilir kembali ramai. Pedagang-pedagang sibuk membuka lapak, suara tawar-menawar dan derit gerobak bercampur dengan aroma ikan segar. Namun bisik-bisik tentang kejadian semalam menyebar cepat. Banyak yang tak percaya seorang penjual soto baru berani menantang Petot Gondrong, preman yang sudah menguasai wilayah itu selama bertahun-tahun. Di bawah rindangnya pohon ketapang dekat dermaga, Petot duduk dengan mata menyala. Mengisap rokok dengan kasar, rasa malu masih mengganjal dadanya, membuatnya bertekad untuk mengembalikan reputasi. Dia pikir siapa dia, geram Petot sambil menghentakkan rokoknya ke tanah. Anak buahnya hanya diam, saling pandang dengan cemas. Mereka tahu, jika Petot kehilangan muka, amarahnya bisa berujung pada kekerasan. Preman bertato naga itu angkat bicara, "Bang, kita bisa aja hancurin lapaknya sekarang juga." Petot tersenyum miring, senyum yang tak pernah menandakan hal baik. "Tidak, kita beri dia kesempatan terakhir. Malam ini, kita datangi lagi." Sementara itu, Maya sibuk melayani pelanggan di warungnya. Senyum ramahnya tak pernah pudar, tapi hatinya waspada. Sorot matanya kadang menerawang, seolah menimbang sesuatu. Di bawah meja kayu lapaknya, ia menggenggam sebuah kalung tua berbentuk pusaka kecil, warisan kakeknya.
Kalung itu adalah pengikat ajian gelap ngampar, kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Saat senja turun, langit Palembang dihiasi semburat oranye dan ungu. Riak Sungai Musi tampak damai, tetapi ketenangan itu menipu. Maya merapikan lapaknya lebih cepat malam itu, merasakan aura bahaya mendekat. Para pedagang di sekitar warungnya memilih menutup dagangan lebih awal, mereka tak ingin terjebak dalam konflik dengan geng Petot. Tepat ketika jam dinding warung menunjukkan pukul 8, suara langkah-langkah berat kembali terdengar. Petot dan kelompoknya muncul dari kegelapan lorong, wajah-wajah mereka dipenuhi kesombongan bercampur dendam. Mereka mengelilingi warung kecil Maya seperti serigala mengepung mangsa. Beberapa pelanggan yang tersisa buru-buru pergi, meninggalkan meja-meja kosong. Petot menamparkan meja kayu dengan keras, membuat mangkuk-mangkuk bergetar. "Kau pikir aku bercanda semalam, Neng?" Suaranya bergema tajam di udara malam. "Ini kesempatan terakhir. Bayar uang keamanan, atau lapakmu akan kubah jadi puing-puing." Maya tetap berdiri tenang, meski jantungnya berdetak kencang. Angin malam bertiup kencang, membuat spanduk lapak sotonya berkibar liar, seolah alam ikut menunggu jawaban. Maya melangkah maju, menatap langsung ke mata Petot. "Aku sudah bilang," suaranya tenang tapi penuh kekuatan, "aku tidak butuh perlindungan kalian." Tatapannya begitu menusuk, membuat beberapa preman tanpa sadar mundur setengah langkah. Ada getaran aneh di udara, dingin, namun menggetarkan, seolah pasar itu bukan lagi sekadar pasar. Petot tertawa keras, tetapi tawanya terdengar dipaksakan. "Baiklah, Neng," katanya sambil menyalakan rokoknya. "Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau besok kau tak punya tempat lagi untuk berjualan." Dengan itu, ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk pergi, meninggalkan Maya sendirian di bawah lampu jalan. Di kejauhan, suara Sungai Musi bergema pelan, seperti sebuah peringatan halus, badai yang lebih besar sedang mendekat, dan malam itu hanyalah awal dari segalanya. Malam itu, setelah geng Petot pergi, pasar 16 Ilir kembali sunyi. Lampu-lampu jalan redup berkelip, dan suara riak Sungai Musi seperti berbisik, membawa kenangan lama yang selama ini Maya pendam. Di balik wajahnya yang tenang, ia menyimpan kegelisahan. Jika Petot benar-benar berniat menghancurkan warungnya, satu-satunya cara untuk bertahan adalah membuka kembali pintu masa lalu yang berbahaya. Maya memadamkan lampu warung dan berjalan pulang ke rumah kecilnya di pinggiran sungai. Setiap langkahnya mengingatkan pada pelajaran keras kakeknya dulu. Ingatan itu datang bagai arus deras, suara serak kakeknya, Raden Karsa, saat mengajarkan ajian gelap ngampar, ilmu kuno yang bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan antara amarah dan belas kasih. Dalam bayangan masa kecilnya, Maya melihat dirinya yang masih remaja berdiri di bawah hujan deras di tengah kebun bambu, tubuhnya gemetar karena latihan tanpa henti. "Ingat, Maya," suara kakeknya menggema, "ajian ini bukan untuk balas dendam. Gunakan hanya untuk melindungi yang tak mampu melindungi dirinya. Sekali kau gunakan untuk amarah, jiwamu akan terguncang dan bayangan gelap akan mengikuti." Maya berhenti di tepi sungai dan memandang ke permukaan air yang berkilau diterpa rembulan. Kalung pusaka yang tergantung di lehernya terasa berat, seolah mengingatkan tentang tanggung jawab yang besar. Ia menggenggamnya erat, merasakan energi yang berdenyut pelan di dalamnya. Bayangan Petot dan gengnya melintas di pikirannya, membuat amarah kecil menyala, tapi ia segera menarik napas panjang untuk menahannya. Di kejauhan, suara tawa geng Petot masih bergema samar dari arah pasar. Maya menutup matanya. Ia tahu, jika malam esok mereka datang lagi, tak akan ada kata damai. Mereka tidak mengerti peringatan halus. Dan ia tak bisa selamanya menyembunyikan siapa dirinya. Untuk pertama kalinya sejak pindah ke Palembang, Maya merasakan ketegangan lama itu, perasaan bahwa dirinya bukan hanya seorang penjual soto biasa. Kilatan kenangan lain datang, saat kakeknya memperlihatkan bagaimana angin bisa dipanggil dengan gerakan tangan, bagaimana tanah bisa bergetar jika energi jiwa terfokus. Maya dulu hanya seorang gadis kecil yang tak mengerti arti kekuatan itu. Namun kini, setelah menghadapi ancaman Petot, semua pelajaran itu terasa hidup kembali, tajam dan nyata. Sebuah keputusan mulai tumbuh dalam hatinya. Jika Petot memaksa, ia akan menunjukkan secuil dari warisan keluarganya. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memperingatkan. Namun bagian dari dirinya juga takut bahwa begitu pintu itu dibuka, ia takkan bisa menutupnya lagi. Dunia Petot hanyalah dunia preman pasar,
sedangkan gelap ngampar adalah warisan kuno yang dapat mengubah segalanya. Maya berdiri lama di bawah cahaya rembulan, angin malam menyapu rambutnya. Suara sungai musik ini terdengar seperti sebuah lagu tua, seakan para leluhur berbicara melalui alirannya. Di saat itulah, Maya bersumpah dalam hati, ia akan menjaga warung sotonya, menjaga kedamaian pasar, dan jika Petot Gondrong memaksa melanggar batas, maka ia, pewaris gelap ngampar, tidak akan ragu untuk bertindak. Malam itu, takdir telah bergerak, dan 16 ilir takkan pernah sama lagi. Fajar menyingsing di atas Palembang, menerangi pasar 16 ilir yang mulai menggeliat. Namun, di balik kesibukan biasa para pedagang, suasana terasa berbeda. Bisik-bisik tentang Maya, penjual soto yang berani menolak Petot Gondrong, tersebar lebih luas. Di sudut pasar, beberapa pedagang tua saling bertukar pandang dengan cemas. Mereka tahu, geng Petot bukan tipe yang membiarkan harga diri mereka diinjak. Di sebuah warung kopi kumuh tak jauh dari pasar, Petot duduk dikelilingi anak buahnya. Asap rokok mengepul tebal, bercampur bau kopi pahit dan keringat. Wajah Petot suram, matanya menyala penuh dendam. "Semalam dia mempermalukanku di depan kalian," suaranya berat, menahan amarah. "Kalau malam ini kita biarkan lagi, besok semua pedagang akan pikir kita sudah tak berkuasa di sini." Tato naga, tangan kanan Petot, mencoba meredakan ketegangan. "Bang, kita bisa ancam dia lagi. Atau kita hancurkan lapaknya, biar dia kapok." Petot mengangguk pelan, kemudian menatap anak buahnya satu persatu. "Kita beri peringatan. Hancurkan saja lapaknya malam ini. Tapi jangan sentuh dia, belum saatnya. Aku mau dia merasa putus asa dulu, baru kita tuntut bayarannya." Senyum dingin melintas di wajahnya, membuat yang lain merinding. Sementara itu, Maya menyiapkan bahan dagangannya dengan tangan yang cekatan, tetapi hatinya resah. Ia bisa merasakan getaran bahaya di udara, pertanda yang tak pernah salah. Saat ia menuang kuah soto ke dalam panci besar, sekelebat bayangan kakeknya muncul dalam ingatannya. "Kekuatanmu bukan untuk kesombongan," pesan itu terngiang jelas. Maya menggenggam kalung pusaka di lehernya, menarik kekuatan dari warisan yang ia jaga. Menjelang malam, pasar perlahan sepi. Maya membereskan warungnya, memastikan semua barang berharga ia amankan. Meski tahu ancaman Petot bukan sekadar gertakan, ia memutuskan tidak kabur. "Jika aku lari, mereka akan menakut-nakuti pedagang lain lagi," batinnya. Keputusan itu membuatnya tegar, tetapi juga memikul beban besar, ia akan menghadapi geng Petot sendirian. Tengah malam, bayangan-bayangan bergerak di lorong pasar. Petot dan anak buahnya muncul dalam diam, membawa linggis dan pentungan. Mereka bergerak cepat, menghancurkan meja-meja, memotong spanduk soto Maya, dan menendang panci-panci kosong hingga bergemuruh. Tawa kejam mereka menggema di udara malam, menghancurkan ketenangan 16 ilir. Dari kejauhan, Maya yang diam-diam mengintai merasakan amarahnya meletup. Tapi ia menahan diri. Ia tahu, jika menggunakan ajian gelap ngampar sekarang, itu akan membuka rahasianya sebelum waktunya. Dengan langkah ringan, ia bergerak cepat, memotong jalan di lorong belakang, lalu menghadang salah satu preman yang tertinggal. Dengan satu gerakan sederhana namun bertenaga, ia memelintir tangan lelaki itu dan menahannya. Tatapannya menusuk, "Katakan pada Petot, ini peringatan terakhir." Saat preman itu melarikan diri ketakutan untuk melapor pada Petot, Maya berdiri tegak di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Hembusan angin malam menerbangkan rambutnya, dan riak sungai Musi terdengar bagai genderang perang. Maya tahu, ia tak bisa lagi bersembunyi di balik kedok penjual soto biasa. Pertarungan besar telah dimulai, dan langkah Petot Gondrong akan membawanya pada kekuatan kuno yang belum pernah ia hadapi. Malam berikutnya, langit Palembang tampak mendung, seolah sungai Musi pun menahan napas menunggu badai yang akan datang. Pasar 16 ilir sudah sunyi, hanya suara gemerisik plastik dan kain yang tertiup angin tersisa. Di lorong belakang pasar, Petot Gondrong berdiri bersama 7 anak buahnya. Wajahnya tegang dan penuh dendam. "Malam ini, kita habisi keberanian palsu perempuan itu," gumamnya. Di matanya, Maya bukan lagi sekadar penjual soto, ia adalah penghinaan terhadap gengnya. Mereka bergerak menyusuri jalan sempit menuju rumah Maya. Namun Maya sudah menunggu, berdiri tegak di bawah pohon ketapang besar yang daunnya bergoyang pelan. Bayangan bulan separuh memantulkan sinar pucat di wajahnya. Kalung pusaka gelap ngampar bersinar samar di bawah lehernya.
Meski detak jantungnya cepat, Maya berdiri tanpa gentar, menyambut mereka. Petot melangkah maju, pentungan kayu besar di tangannya. Aku sudah beri kau pilihan, Neng. Ini wilayahku. Sekarang, bayar harga penolakanmu. Tawa preman-premannya menggema, memenuhi udara malam. Namun di tengah riuh itu, suara alam terasa aneh, jangkrik-jangkrik tiba-tiba berhenti, dan angin yang semula tenang mulai berputar pelan di sekitar Maya. Aku tidak mencari masalah, suara Maya tenang, nyaris berbisik. Tapi aku tidak akan biarkan kalian menguasai hidupku atau menakuti orang-orang di pasar ini. Kalimat itu keluar dengan kekuatan yang tak terlihat. Bahkan Tato Naga, yang berdiri di sisi Petot, merasakan bulu kuduknya berdiri tanpa alasan. Petot melompat maju, mengayunkan pentungannya. Gerakan itu cepat, tapi Maya bergerak lebih cepat lagi. Dengan satu langkah ringan dan putaran tubuh, ia menangkis serangan itu tanpa menyentuhnya langsung. Angin berdesir tajam, memaksa Petot mundur 2 langkah. Para preman terpaku, tak percaya seorang perempuan mungil bisa membuat pemimpin mereka kehilangan keseimbangan. 2 preman lainnya maju serentak, mencoba menangkap Maya dari sisi kiri dan kanan. Namun gerakan Maya bagaikan bayangan, ia berputar di antara mereka, dan dengan sentuhan ringan di pundak, keduanya terpental beberapa meter, jatuh berguling di tanah berdebu. Mereka mengerang, bukan hanya karena rasa sakit, tetapi juga karena ketakutan akan kekuatan tak kasat mata itu. Angin kini berputar lebih kencang, membuat daun-daun berjatuhan dan debu menari di udara. Petot berdiri lagi, matanya menyala, tetapi ada keraguan yang belum pernah ia rasakan. Apa yang kau? Suaranya tercekat. Maya hanya menatapnya, wajahnya teduh namun tajam. Ini peringatan, Petot, katanya. Tinggalkan aku dan pasar ini. Jika kau kembali, kau akan menyesal. Petot terdiam, gengsinya menahan mulutnya untuk tak mengaku takut. Ia memberi isyarat kepada gengnya untuk mundur. Mereka pergi dengan langkah berat, tetapi bukan karena menang, melainkan karena kebingungan dan ketakutan. Di bawah cahaya bulan, Maya berdiri sendirian, rambutnya berkibar tertiup angin. Sungai Musi bergemuruh lembut di kejauhan, seakan menyanyikan lagu tua, sebuah peringatan bahwa kekuatan kuno telah bangkit kembali di jantung Palembang. Fajar menyelimuti Palembang dengan cahaya keemasan, tetapi bagi Petot Gondrong, pagi itu terasa gelap. Ia duduk di tepi dermaga Sungai Musi, menatap air keruh yang mengalir tenang, menyembunyikan amarah yang mendidih di dadanya. Bekas benturan semalam masih terasa di lengannya, dan gengsinya terasa tercabik. Bagi seorang preman yang selama ini tak terkalahkan, kekalahan dari seorang perempuan penjual soto adalah penghinaan yang tak bisa dimaafkan. Di belakangnya, Tato Naga dan beberapa anak buah lain berdiri gelisah. Mereka juga belum bisa melupakan bagaimana 2 teman mereka terpental begitu saja tanpa Maya menyentuh mereka. "Bang, itu bukan hal biasa," bisik Tato Naga. "Perempuan itu bukan manusia biasa." Petot menoleh tajam, matanya berkilat penuh amarah. "Justru itu, dia telah mempermainkan kita. Kalau perlu, kita cari bantuan dari luar. Aku tak akan berhenti sampai dia sujud minta ampun." Berita tentang kekalahan Petot menyebar cepat di pasar. Pedagang-pedagang membicarakannya diam-diam, beberapa dengan kagum pada Maya, sebagian lain dengan ketakutan. Maya sendiri, meski tampak tenang, merasakan tekanan yang semakin besar. Di warungnya, ia menatap kalung pusaka di lehernya, merasakan getaran halus yang mengingatkan bahwa gelap ngampar bukan sekadar kekuatan, tetapi juga kutukan jika disalahgunakan. Malam itu, Petot menghubungi seorang preman lama dari Pelaju, seorang pria berjuluk Bajak Rawa, terkenal kejam dan tak mengenal belas kasihan. Mereka bertemu di gudang kosong di dekat pelabuhan, di antara suara kapal dan bau solar. Bajak Rawa mendengarkan cerita Petot dengan senyum sinis. "Kau bilang seorang penjual soto membuatmu mundur. Itu aib, Tot. Tapi, kalau dia memang menyimpan kekuatan, aku ingin melihatnya sendiri. Aku suka tantangan." Di sisi lain kota, Maya berdiri di tepi Sungai Musi, mengenang kata-kata kakeknya, kekuatan yang besar memanggil musuh yang besar pula. Air sungai memantulkan cahaya rembulan, dan angin malam membawa bisikan yang membuatnya gelisah. Ia tahu, pertarungan semalam hanyalah awal. Dendam Petot akan mengundang bahaya yang lebih besar, dan kali ini, mungkin darah yang akan tertumpah. Keesokan harinya, geng Petot kembali ke pasar, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menunjukkan bahwa mereka belum kalah. Mereka berjalan dengan langkah penuh gengsi,
menatap tajam setiap pedagang yang berbisik-bisik. Petot berhenti sejenak di depan warung soto Maya, tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum tipis, sebuah janji akan pembalasan. Pedagang-pedagang menahan napas, ketegangan itu terasa seperti awan hitam menggantung di atas pasar. Malam pun tiba, di sebuah bangunan tua tak jauh dari pasar, Petot, gengnya, dan Bajak Rawa berkumpul. Bajak Rawa, dengan tubuh besar dan mata seperti elang, memandang mereka dengan dingin. Kita tidak akan main-main lagi. Malam besok, kita kepung pasar itu. Tidak hanya warungnya, tetapi seluruh lapak di sekitarnya. Aku ingin lihat apakah perempuan itu masih bisa berdiri setelah itu. Tawa gelapnya bergema, menambah kengerian di udara. Sementara itu, Maya berlutut di lantai rumahnya, menyalakan dupa kecil sebagai penghormatan pada leluhurnya. Asap tipis memenuhi ruangan, dan bayangan kakeknya seolah hadir di hadapannya. "Kakek, aku akan menjaga sumpah ini," bisiknya. "Tapi jika mereka memaksa, aku takkan ragu melindungi orang-orang pasar." Di luar, angin malam bertiup kencang, membawa bau sungai Musi yang dingin, pertanda badai besar akan segera mengguncang 16 Ilir. Malam berikutnya, awan gelap menggantung di langit Palembang, menutupi sinar bulan yang biasanya memantul di permukaan sungai Musi. Pasar 16 Ilir yang siang tadi penuh warna kini sunyi, setiap kios tertutup rapat. Bisikan ketakutan telah menyebar, geng Petot Gondrong tidak hanya kembali, tetapi kali ini mereka membawa bala bantuan. Suasana mencekam terasa bahkan bagi para penjaga malam, yang memilih menghindar dan bersembunyi di lorong-lorong gelap. Dari kejauhan, derap langkah kaki puluhan preman terdengar berat dan bergema di antara bangunan pasar yang sepi. Petot Gondrong memimpin barisan, wajahnya dingin dan tanpa ekspresi. Di sampingnya, Bajak Rawa berjalan santai, tetapi mata elangnya menyapu setiap sudut, menilai medan seperti seorang pemburu yang haus darah. Di belakang mereka, pentungan, rantai besi, dan linggis berkilau diterpa cahaya lampu jalan yang berkedip. Maya berdiri di depan lapak sotonya yang sederhana, mengenakan selendang kuning lusuh di bahu, warisan kakeknya. Angin malam bertiup kencang, menerbangkan rambutnya yang panjang. Ia telah menyingkirkan mangkuk-mangkuk dan peralatan dagang, hanya menyisakan ruang kosong di sekelilingnya. Dalam genggaman tangannya, kalung pusaka gelap ngampar bergetar lembut, seolah merespon ancaman yang mendekat. Petot berhenti beberapa langkah dari Maya. "Kau punya nyali besar, Neng," suaranya dalam, menahan amarah dan rasa malu. "Tapi malam ini, nyalimu takkan menyelamatkanmu. Kami akan tunjukkan siapa penguasa 16 Ilir." Bajak Rawa tertawa rendah, tawa yang membuat beberapa anak buahnya bergidik. "Aku penasaran, Maya," katanya. "Tunjukkan padaku kekuatan yang membuat Petot lari ketakutan." Maya menarik napas panjang, membiarkan udara dingin malam memasuki paru-parunya. "Aku tak ingin melukai siapapun," ucapnya lembut, namun suaranya terdengar jelas di tengah kesunyian. "Tinggalkan pasar ini, dan tidak ada yang perlu terluka." Jawaban itu hanya memicu tawa kasar para preman. Tawa mereka bergema, namun tiba-tiba, angin berhenti bertiup, seolah pasar menahan napas. Bajak Rawa memberi isyarat, dan beberapa preman berlari maju, berteriak lantang. Dalam sekejap, Maya bergerak. Gerakannya begitu cepat dan anggun, bagaikan bayangan yang menari. Dengan gerakan tangan yang nyaris tak terlihat, ia memanggil kekuatan gelap ngampar. Angin berdesir tajam, menamparkan wajah-wajah preman itu, lalu menghantam dada mereka dengan kekuatan tak kasat mata. 4 orang terpental ke belakang, menabrak kios kosong hingga kayu-kayu pecah berderak. Pasar 16 Ilir berubah menjadi medan perang. Bajak Rawa maju sendiri, mengayunkan rantai besinya ke arah Maya. Suara rantai itu mengiris udara, tetapi Maya melompat ringan, mendarat di atas meja kayu lapaknya yang setengah hancur. Dari tempatnya berdiri, ia memutar tubuh dan melepaskan pukulan jarak jauh, hembusan angin yang begitu kuat hingga Bajak Rawa terdorong mundur 3 langkah. Petot, yang menyaksikan itu, merasakan amarah bercampur rasa takut. Angin kini menderu kencang, menerbangkan spanduk-spanduk, membuat kios-kios bergoyang seolah badai. Kecil tengah melanda pasar, mata Maya bersinar samar di bawah cahaya lampu jalan yang berkelip. "Ini adalah peringatan terakhir," suaranya bergema, bercampur desau angin. "Jika kalian tetap memaksa, ajian ini tidak akan mengenal belas kasihan." Petot dan Bajak Rawa bertukar pandang, untuk pertama kalinya, bayangan ketakutan melintas di wajah mereka.
Di kejauhan, Sungai Musi bergemuruh lebih keras, seolah Palembang sendiri menyaksikan kelahiran legenda baru. Setelah kekacauan di Pasar 16 Ilir, malam itu Palembang terasa berbeda. Angin yang biasanya sepoi-sepoi di tepi Sungai Musi kini membawa ketegangan, seolah setiap hembusan membawa kabar tentang pertempuran yang baru saja terjadi. Para pedagang yang menyaksikan pertarungan maya mulai berbisik-bisik, menyebarkan kisah tentang seorang penjual soto yang mampu memanggil badai dengan gerakan tangannya. Nama Gelap Ngampar, ajian kuno yang lama hanya dikenal dalam legenda, perlahan muncul kembali di antara bisik-bisik itu. Di sebuah gudang tua di Pelaju, Petot Gondrong dan Bajak Rawa duduk dalam diam. Wajah Petot yang biasanya penuh arogansi kini terlihat muram, tetapi matanya menyala dengan kemarahan yang semakin membara. Bajak Rawa memecah keheningan dengan suara rendah, "Aku pernah dengar tentang ajian itu, Gelap Ngampar. Katanya hanya sedikit orang yang bisa menguasainya, dan mereka adalah keturunan langsung dari penjaga warisan lama Palembang." Ucapannya menggantung, membuat anak-anak buah Petot saling berpandangan takut. Petot mengepalkan tinjunya hingga buku-buku jarinya memutih. "Aku tidak peduli seberapa sakti ajian itu," desisnya. "Dia mempermalukanku di depan semua orang. Jika aku membiarkan ini, namaku akan jadi bahan tertawaan. Aku lebih baik mati daripada kehilangan muka di 16 Ilir." Namun, di balik kata-kata itu, rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mulai merayap di dadanya. Sementara itu, Maya duduk di dalam rumahnya, menatap kalung pusaka yang berkilau samar di tangannya. Asap dupa masih mengepul di udara, memenuhi ruangan dengan aroma kayu manis dan cendana. Ia merasakan energi ajian itu mengalir melalui nadinya, tetapi juga terasa beban berat yang menyertainya. Kata-kata kakeknya menggema lagi, "Gelap Ngampar bukan hanya kekuatan, Maya. Ia adalah ujian. Sekali kau biarkan amarah memandunya, kegelapan akan menelannya." Maya sadar, malam tadi ia telah melangkah lebih jauh dari yang ia inginkan. Menggunakan teknik inti Gelap Ngampar di hadapan banyak orang bukanlah hal kecil. Rahasianya kini terungkap, dan ia tahu kabar ini akan menyebar cepat, bukan hanya di 16 Ilir, tetapi mungkin sampai ke telinga orang-orang yang lebih berbahaya daripada Petot. Namun ia tidak menyesal, para pedagang pasar berhak mendapatkan perlindungan dari teror geng preman. Di sudut lain kota, seorang lelaki tua berambut putih duduk di beranda rumah kayu, mendengar bisikan-bisikan angin malam. Ia mengenali tanda-tanda yang tidak bisa dipahami orang biasa. "Gelap Ngampar, warisan itu telah bangkit lagi," gumamnya. "Anak itu, pewaris terakhir Karsa." Senyumnya samar, namun matanya menyimpan kekhawatiran, karena ia tahu, kekuatan seperti itu selalu menarik musuh-musuh lama keluar dari bayang-bayang. Keesokan harinya, Pasar 16 Ilir dipenuhi bisik-bisik. Para pedagang menatap Maya dengan campuran kagum dan takut. Beberapa memberi salam hormat, yang lain memilih menunduk diam, tidak ingin terlibat. Maya hanya tersenyum tipis dan melanjutkan pekerjaannya, meski di dalam hatinya ia merasakan jarak yang mulai terbentuk. Ia bukan lagi sekadar penjual soto di mata mereka, ia kini adalah sosok legendaris, dan itu membuatnya semakin terasing. Di kejauhan, di bawah naungan pohon ketapang besar, Petot Gondrong berdiri diam, mengawasi Maya dari jauh. Bajak Rawa berdiri di sisinya, rantai besi menggantung di bahu. "Dia bukan lawan biasa," ujar Bajak Rawa dengan nada hormat bercampur takut. Petot menatap Maya dengan mata penuh dendam. "Kalau begitu, kita akan memanggil kekuatan yang lebih besar lagi," gumamnya. Di tepi Sungai Musi, angin malam kembali bertiup kencang, membawa janji bahwa pertarungan yang lebih besar akan segera datang. Malam kembali menyelimuti Palembang, dan langit tampak lebih kelam dari biasanya. Di dermaga tua Sungai Musi, Petot Gondrong berdiri menatap permukaan air yang beriak pelan. Di sampingnya, Bajak Rawa menunggu dengan gelisah, rantai besinya berkilau diterpa cahaya lampu kapal yang redup. "Kau yakin ini bijak, Tot?" Suara Bajak terdengar ragu. Petot tidak menoleh. "Kau lihat sendiri kekuatannya. Tanpa bantuan, kita tak ada artinya." Suaranya dingin, namun di balik nada tegas itu, ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Dari kegelapan lorong dermaga, seorang pria tua bersorban hitam muncul. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi keriput, namun mata tajamnya memancarkan wibawa yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Inilah Ki Serunting, mantan jawara yang konon pernah menguasai ajian-ajian gelap Palembang. Petot menunduk hormat, sesuatu yang jarang ia lakukan. "Ki, kami butuh bantuanmu." Ada perempuan
ia menguasai gelap nampar. Ki Serunting menyipitkan mata, tampak tertarik sekaligus khawatir. Gelap nampar, aku kira ajian itu telah hilang bersama Karsa, gumamnya. Ia menatap Petot lekat-lekat. Kau bodoh, Petot. Kekuatan itu bukan sesuatu yang bisa kau hadapi dengan kekerasan semata. Setiap kali gelap nampar muncul, darah akan tertumpah. Dunia ini akan menagih harga yang mahal. Sementara itu, di rumah kayu sederhana di tepian Sungai Ogan, Maya duduk bersila di depan dupa yang mengepul. Kalung pusaka gelap nampar tergeletak di depannya, memancarkan cahaya redup. Dalam ketenangan malam, ia kembali mendengar suara kakeknya dalam ingatan. Musuh terbesar bukan mereka di luar sana, Maya, tapi bayang-bayang dalam hatimu sendiri. Kata-kata itu membuat dadanya sesak. Ia sadar, bukan hanya geng Petot yang ia lawan, tetapi juga kekuatan gelap dalam ajian itu sendiri. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang, memadamkan beberapa lilin di sekelilingnya. Maya membuka matanya, menyadari sesuatu, kekuatan yang lebih tua dan berbahaya telah bergerak. Ia berdiri, mengenakan selendang kuning peninggalan kakeknya, dan memandang keluar jendela. Sungai Musi tampak bergelombang liar, seolah memberinya pertanda akan datangnya badai. Di pasar 16 ilir yang sunyi, Ki Serunting mulai memberi wejangan kepada Petot dan anak buahnya. Kekuatanmu bukan di tangan, tetapi di keberanian menanggung kutukan yang datang bersamanya, ujarnya. Petot mencoba menyembunyikan ketidaknyamanannya. Ia hanya tahu satu hal, reputasinya harus dipulihkan. Ia tidak peduli dengan kutukan atau peringatan. Di hatinya, dendam sudah terlalu dalam untuk diredam. Di sisi lain kota, desas-desus tentang pertarungan antara Maya dan geng Petot telah menyebar ke telinga para pendekar tua dan dukun yang pernah bersumpah tak lagi mencampuri urusan dunia. Beberapa dari mereka mulai bergerak diam-diam, tertarik untuk menyaksikan kebangkitan gelap nampar. Palembang, yang dulu tenang, kini ibarat bara api yang siap menyala. Malam itu, di bawah sinar bulan yang temaram, Maya berdiri di depan lapak sotonya yang kini rusak parah. Ia menyentuh meja kayu yang retak, lalu mengepalkan tangannya. Aku tak akan biarkan mereka menghancurkan apa yang kakek titipkan, gumamnya. Di kejauhan, bayangan Petot dan Ki Serunting tampak samar di bawah pohon ketapang. Angin membawa bisikan Sungai Musi yang bergemuruh, pertempuran akhir akan segera dimulai, dan Palembang akan menjadi saksinya. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika kabut tebal menyelimuti tepian Sungai Musi. Di balik kabut itu, bayangan Maya berdiri tegak, selendang kuningnya berkibar ditiup angin pagi. Lapak sotonya yang rusak dibiarkan begitu saja, ia tahu, hari ini bukan lagi tentang dagangannya. Ini tentang kehormatan, warisan, dan Palembang yang ia cintai. Sungai beriak seolah gelisah, memantulkan langit yang pucat keperakan. Petot gondrong muncul dari kegelapan bersama bajak rawa dan puluhan anak buahnya, wajah mereka menegang. Di sampingnya, Ki Serunting melangkah perlahan, tongkat kayunya menghentak tanah basah. Mata Ki Serunting menatap Maya penuh penilaian, seolah ingin menakar kekuatan batinnya. Kau bisa menyerah sekarang, Maya, ujarnya pelan. Gelap nampar tak pernah membawa kedamaian bagi pewarisnya. Maya mengangkat dagunya, tatapannya mantap. Aku tidak menggunakannya untuk perang, jawabnya. Aku menggunakannya untuk melindungi mereka yang tak mampu melawan. Jika itu salah, biarlah aku menanggung akibatnya. Angin berhenti berhembus, dan suasana menjadi hening, hening yang menandakan awal dari badai. Petot berteriak lantang, memberi aba-aba. Anak buahnya berlari maju, menerjang Maya dari berbagai arah. Namun, dengan satu gerakan tangan, Maya memanggil energi gelap nampar. Angin berdesing keras, menghantam tanah hingga menciptakan gelombang debu dan air yang menyapu para preman. Beberapa terlempar ke sungai, sementara yang lain terjatuh tak berdaya, ketakutan bercampur kekaguman di mata mereka. Bajak rawa melompat maju, rantai besinya berputar seperti ular baja. Serangannya cepat dan brutal, tetapi Maya bergerak seolah tubuhnya mengikuti irama angin. Dalam satu kilatan gerakan, ia memutar tubuh dan memanggil pusaran angin kecil yang menangkis serangan rantai itu. Bajak rawa terpental mundur, rantainya patah dan terlempar ke air Musi. Petot gondrong, marah dan putus asa, maju sendiri. Ia mengeluarkan jurus yang diajarkan Ki Serunting, menghantam tanah dengan pentungannya hingga menciptakan retakan kecil. Tetapi sebelum ia bisa menyerang lagi, Maya menutup mata, membiarkan gelap nampar mengambil alih. Angin berputar di sekelilingnya,
menciptakan lingkaran badai kecil yang menelan suara-suara sekitar. Dengan satu gerakan lembut, ia menghantamkan energi itu ke arah Petot. Pentungan kayu Petot hancur berkeping-keping, dan tubuhnya terhempas hingga menabrak pohon ketapang, tak sadarkan diri. Ki Serunting memandang adegan itu dengan mata tajam. Ia tahu ia bisa ikut bertarung, tetapi ia juga tahu batasannya. Ia menatap Maya dan, untuk pertama kalinya, menunduk hormat. "Kau bukan hanya pewaris ajian ini," katanya pelan. "Kau pewaris kehormatan Palembang." Lalu ia berbalik, berjalan pergi, meninggalkan Petot dan anak buahnya yang kalah. Bajak Rawa, yang setengah pingsan, hanya bisa menatap punggung gurunya dengan rasa kalah dan hormat yang bercampur. Saat kabut pagi mulai mengangkat, Maya berdiri sendiri di tepian sungai. Angin kembali tenang, dan matahari pertama menyapu langit dengan warna kemasan. Ia menatap sungai Musi yang berkilauan, merasakan beban gelap nampar dalam nadinya, tetapi juga kebanggaan karena telah menggunakannya untuk kebaikan. Di kejauhan, pasar 16 Ilir mulai hidup kembali, dan para pedagang akan tahu bahwa seorang penjual soto bernama Maya telah melindungi mereka. Di bawah langit Palembang yang baru saja cerah, lahirlah legenda yang akan diceritakan selama beberapa generasi.